Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, tak bosan-bosannya saya selalu mendoakan mudah-mudahan kesehatan, kesejahteraan, taufik, inayah, hidayah Allah selalu menyertai kita semua. Amin Allahumma amin. Kali ini saya akan menyampaikan berita, yakni undangan resmi yang disampaikan oleh Universitas Wali Songo Semarang yang langsung datang ke kantor Robitoh Alawiyah. Akan tetapi sebelum tentu kita mengomentari dan menyimak video, pada kawan-kawan yang sudah sering melihat channel saya ataupun yang baru lewat di beranda YouTube saya, maka saya mengharap daripada dukungan kawan-kawan semua untuk subscribe daripada channel, karena nanti setelah ini kita akan membahas kajian-kajian yang tak kalah penting dan bermanfaat tentunya dalam pembahasan kajian ilmu yang mana memberikan suatu kemanfaatan di dunia wal akhirah insya Allah. Jadi mungkin pembahasan soal nasab ini tidak akan lama. Ketika ini sudah dari panggung ke panggung akademis, tentu ini akan terkuak dan kita akan menemukan titik terang di mana kajian-kajian ilmiah, kemudian diskusi-diskusi ilmiah itu akan memberikan suatu pencerahan, kejelasan di mana selama ini tumpang tindih antara kebenaran dan pemalsuan ataupun kebohongan-kebohongan yang ada. Hingga dengan hadirnya orang-orang yang memfasilitasi dari salah satu akademi Indonesia, tentu mereka kita yakini bahwa memiliki suatu kompetensi yang sesuai dengan alur dan jalur setidak-tidaknya secara ilmiah akademik, baik ditinjau dalam segi sejarah ataupun syariat yang meninjau dalam segi nasab, sehingga apa yang kita bincangkan selama ini akan terjawab dan yang lebih mungkin ideal lagi ketika hal ini diangkat oleh pemerintahan negara Republik Indonesia, di mana juga ini adalah hal yang merupakan suatu hal yang penting untuk melindungi anak bangsa dari hal-hal negatif yang tidak diinginkan dan mengambil sikap dan sebuah keputusan yang meredam daripada perselisihan yang selama ini terjadi. Nah, saudara-saudaraku, saya melihat daripada sumber yang meliput ialah media Nabawi. Ini adalah salah satu media yang dimiliki oleh para habaib ataupun Rabitoh Indonesia. Maka saya nyatakan bahwa undangan tersebut memang disambut oleh perwakilan Robitoh dengan kesiapan, kematangan, sehingga bisa meliput atau bisa mengambil dan diabadikan tentunya undangan tersebut atas kabar sebelum mereka kedatangan tamu yang berasal dari Universitas Wali Songo. Nah, saudaraku, sah resmi jika kita melihat daripada tayangan video nanti, maka jelas bahwa undangan resmi tersebut sudah disampaikan oleh Universitas Wali Songo kepada Robitoh Alawiyah ataupun yang mewakili. Tentu harapan mudah-mudahan agenda yang dibuat oleh Universitas Wali Songo ini mendapat respon yang baik, bukan hanya sekedar respon akan tetapi realisasi memang betul-betul oleh Robitoh diindahkan dan dilaksanakan, yakni dengan menunjuk perwakilan-perwakilan yang diberikan mandat ataupun yang diberikan kekuatan berbentuk suratkah, mandatkah, dan sebagainya, sehingga dengan adanya keabsahan pengakuan dari Robitoh Alawiyah dalam segi sudut pandang apapun, ketika mereka di dalam diskusi kalah ataupun menang, jelas ataupun tidak yang disampaikan, maka bisa mengambil sebuah konsekuensi yang mana itu adalah pernyataan yang harus diterima oleh pihak Robitoh Alawiyah dan para habaib Indonesia. Sehingga dengan diskusi ilmiah yang dilakukan di Universitas Wali Songo, ini adalah wacana yang menurut saya amat sangat ideal dan relevan, karena tentu di sana banyak lagi sumber yang didatangkan oleh Universitas Wali Songo, bukan hanya orang-orang atau mahasiswa yang ada di Wali Songo itu sendiri,
mungkin mereka pun banyak mengundang daripada dosen ataupun ilmuwan dari pihak-pihak universitas lain, sehingga kekuatan ilmiah, kevalitan bukti dan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam kita menerima sebuah keilmuan itu kesepadanan yang ada, atau memang betul-betul keilmuan yang ditanamkan oleh orang-orang terdahulu pada kita memang bersimpangan, artinya tidak ada keseragaman, sehingga informasi yang kita terima antara sejarah satu dan sejarah yang lain, sumber satu dan sumber yang lain ini bersimpangan, sehingga kalaupun itu terjadi maka tentu kesalahan kita dalam mengetahui atau mempelajari ilmu sejarah ini juga akan menjadi suatu persoalan, di mana ilmu sejarah itu sudah tertanamkan, tentunya sudah kita pelajari sejak mungkin kita awal di bangku pendidikan dasar hingga kita mencapai pendidikan akhir, di mana ilmu-ilmu sejarah itu disampaikan secara runtut, sehingga sebetulnya kalaupun memang nyatanya valid, jelas tidak akan timbul kerancuhan atau bahkan kegoncangan di dalam ilmu sejarah. Nah, sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu apa yang akan disampaikan oleh Rabithah Alawiyah, dan kita simak percakapan antara utusan Universitas Wali Songo yang mengirimkan surat dan orang-orang yang berada di kantor Rabithah Alawiyah ataupun yang mewakili Rabithah Alawiyah. Apa saja yang mereka diskusikan, kita simak agar kita tidak gagal paham, dan setelah ini kita mengambil sebuah kesimpulan dan akan kita reaction apa yang menjadi sebuah landasan, keluhan ataupun jalan keluar bagi kedua belah pihak, tentunya agar betul-betul kajian ini terang benderang secara murni, tidak ada intervensi, tidak ada pihak-pihak yang condong ke salah satu daripada sumber terkait. Mari kita simak video. Perkenankan, saya Muhammad, saya perwakilan dari UIN Wali Songo Semarang, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Bermaksud pertama silaturahim, menyambung silaturahim ke Rabithah Alawiyah. Yang kedua, saya perwakilan UIN menyampaikan surat undangan untuk diskusi ilmiah terkait dengan migrasi agama dan peran sosial keagamaan Kelan Ba'alawi di Indonesia. Jadi ini surat undangannya, kami undang untuk diskusi bersama terkait dengan topik ini di UIN Wali Songo Semarang. Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 10 September 2024 pagi hari sampai siang hari. Terima kasih undangannya dari Saudara Muhammad selaku perwakilan dari UIN Wali Songo. Kami senang sekali dengan kunjungannya. Terima kasih sudah berkunjung ke Rabithah Alawiyah. Undangannya kami terima dengan baik, dan mohon izin kami mungkin akan mau mempelajari tulisan ini. Tadi di jam 9 Saudara Muhammad sudah menginformasikan kunjungan ini, jadi kami sempat mempelajari tentang rencana kegiatan di UIN Wali Songo. Dan kembali kami sampaikan, mohon izin ini karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seluruh komunikasi ini full kami rekam. Tidak baik. Bersedia? Insya Allah. Oke. Ini undangan kepada Habib Taufik Assegaf, Ketua Rabithah Alawiyah, untuk diskusi publik migrasi agama dan peran sosial keagamaan Kelan Ba'alawi di Indonesia. Betul. Boleh mungkin sedikit dijelaskan tentang apa materi diskusi yang diinginkan? Sebetulnya kalau saya boleh katakan materi diskusinya cukup netral terkait dengan keagamaan, karena UIN Wali Songo Semarang sebetulnya concern pada studi keagamaan. Kita punya banyak studi keagamaan, termasuk S3 kita juga terkait dengan Islamic Studies. Ada banyak komunitas yang kita kaji juga. Nah, kali ini kita membuka diskusi umum, diskusi ilmiah terkait dengan peran keagamaan dan migrasi, sejarah migrasi Kelan Ba'alawi di Indonesia, termasuk peran keagamaan-keagamaan yang muncul dari proses dulu awal sampai hingga sekarang. Saya kira itu. Nah, mengenai dari penjelasan apa yang disampaikan oleh perwakilan dari Universitas Wali Songo, di situ tentu beliau hanyalah sebagai utusan yang tidak mempunyai wewenang untuk dicecar berbagai macam pertanyaan yang jelas. Ya, seperti halnya kalau secara simpel beliau ini adalah hanya sebatas penghubung, ya, sebagai orang yang menghantarkan undangan pada Rabithah Alawiyah. Adapun mekanisme, saya tidak meyakini bahwa mekanisme itu beliau paham dan tahu persis apa yang direncanakan dan bagaimana alur nantinya yang akan berjalan. Akan tetapi saya sepakat bahwasanya di situ ada poin-poin penting yang memang harus tidak keluar dari koridor di dalam pembahasan, di mana yaitu membahas tentang sejarah. Bagaimana yang kita ketahui bahwasanya nasab jauh, terlebih di sini adalah klaim para habaib Ba'alawi, ini ada lepas daripada ilmu sejarah. Adakah ilmu sejarah menemukan
atau mengungkap adanya Ubaidillah atau Alwi bin Ubaidillah tersebut, sehingga nanti dalam jejak digital sejarah secara ilmiah ini akan tentu banyak hal yang menjadi sebuah acuan bagi kita, bagaimana informasi-informasi yang kita dapat bahwasanya mereka mengklaim bahwasanya ada manuskrip dan sebagainya, sehingga perjalanan mereka dari Hadramaut ke Indonesia langsung, sementara ada lagi yang mengatakan bahwa Indonesia itu didatangi para syahid keturunan baginda Rasulullah SAW itu dari India, sehingga mereka melalui daripada jalur langsung ke Asia sehingga sampai ke Indonesia, sedangkan mereka dari arah Hadramaut langsung ke Indonesia, sehingga informasi ini dapat diperjelas apakah betul bahwasanya mereka yang sumbernya dari Hadramaut itu langsung ke Indonesia, atau memang sejarah yang kita ketahui bahwasanya asal mula daripada zuriyah para syahid yang ada di Indonesia ini adalah jalurnya estafet, di mana dari India kemudian ke Asia, kemudian setelah ke Asia dia menyeberanglah ke Indonesia, sehingga di Indonesia terdapat daripada zuriyah baginda Rasulullah SAW. Di sisi lain zuriyah tersebut apakah betul dari klaim Bani Ba'alawi ataupun Wali Songo, sehingga dalam hal sejarah di sini nantinya akan kita lihat bahwasanya di situ kapan datangnya klaim Ba'alawi, kemudian Wali Songo, kemudian kerajaan Islam, kemudian peradaban-peradaban sebelum Islam. Sejarah tentu akan mencatat dan paham, mengerti, sehingga apa yang kita dapat selama ini mungkin ada yang diba'alawikan, ada makam yang dipalsukan, ataupun mereka mengklaim bahkan kemerdekaan itu adalah hasil dari masukan dari klaim Ba'alawi, bahkan ada pahlawan-pahlawan itu yang berasal dari klaim Ba'alawi yang selama ini kita tidak pernah tahu bahwa itu adalah habaib atau klaim Ba'alawi, sehingga pada akhir-akhir ini muncullah mereka yang mengklaim bahwa ada para pahlawan dari kalangan Ba'alawi, kemudian kontribusi para habaib tentang kemerdekaan Indonesia dan sebagainya. Tentu di sini akan terang benderang sebelum hal ini akan merembet ke soal nasab. Mari tentu kita simak berikutnya. Itu migrasi dari Hadramaut itu ya, India ke Nusantara. Oke. Sejarah ya? Ya, konsep sejarah di awal, kemudian bagaimana kemudian kan Ba'alawi berinteraksi dengan banyak aspek di Indonesia, aspek bahkan saya kira tidak hanya aspek keagamaan, saya kira nanti akan muncul di sana didiskusikan. Tapi karena kita banyak fokus studinya di Islamic Studies, yang akan kita bahas banyak nanti pasti peran keagamaan di Indonesia. Oke. Untuk agama, poin agama pembahasannya apa? Bisa sangat luas, bergantung pada diskusi nanti saat itu. Tapi saya kira untuk awal sejarah bisa mengacu pada penyebaran Islam saat itu juga, termasuk juga penguatan Islam saat itu juga. Ya, jadi di situ nanti akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang dicecar, kemudian pembahasan-pembahasan yang akan dibuka. Tentu di situ banyak pakar yang tidak diragukan, ada S2 bahkan S3 di sana. Orang-orang yang pakar, akademik dan ahli dalam sejarah. Atau mungkin bahkan fisiolog juga akan hadir di sana, sehingga banyak ilmuwan-ilmuwan yang akan membanjiri daripada Universitas Wali Songo, karena ini adalah diskusi ilmiah persoalan ini yang menurut saya ini pertama kali dilakukan di tempat akademis, sehingga mudah-mudahan tidak hanya di sini saja, nanti akan ada pula yang betul-betul puncak daripada tempat di mana tempat itu yang bisa mengeksekusi dan mengambil sebuah keputusan yang benar-benar valid. Oke, kita lanjut untuk video keterangan selanjutnya. Sampai sekarang saya kira Islam tetap perlu dikuatkan di masyarakat Indonesia. Amin, insyaallah. Saudara Muhammad, ini berarti pembahasan tentang sejarah, tentang migrasinya keluarga Hadrim termasuk Ba'alawi ke Nusantara, baik di masa sebelum kolonial, di masa kolonial, juga masa peran sosial keagamaan ini sampai masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Betul. Oh gitu. Oke, jadi sejarah ya. Di Nusantara. Di Nusantara. Atau sampai ke secara umum ke Afrika juga, ke India. Fokus kami sejauh ini sih masih Nusantara. Ya. Oke, baik. Jadi sejarah pembahasannya. Lalu ini adalah agendanya itu jam 8 dibuka registrasi. 8.40 ada sambutan dari Ketua LP2M UIN Wali Songo Semarang. Jam 9 itu ada sambutan Rektor UIN Wali Songo. 9.15 sesi materi. Boleh dijelaskan sesi materi ini? Kita mengundang beberapa narasumber, termasuk juga yang tertera di sana. Ada beberapa narasumber, termasuk perwakilan dari Rabithah Alawiyah. Tujuannya untuk kemudian menyumbangkan banyak informasi di sana terkait dengan peran keagamaan dan sejarah migrasi kelompok Alawi di Nusantara ini. Itu nanti sesinya akan bergantian.
Kemudian kita sudah mengatur sedemikian rupa supaya proses perdebatan itu tidak terjadi sebetulnya. Oh, gitu. Karena kita inginkan itu diskusi ilmiah yang netral, yang kemudian santai, aman, dan tidak terjadi perdebatan yang saling, yang tidak, saya kira perdebatan itu biasanya saling memotong biasanya. Nah, kita sudah siapkan mekanisme di mana proses diskusi tidak bisa saling memotong dan tidak diperdebatkan seperti itu. Baik. Jadi sifatnya bergantian ya? Betul, bergantian. Nanti pemaparan sejarah awalnya oleh siapa? Oleh kami kah? Saya belum bisa memastikan kalau kemudian teknis awal, akhirnya dan sebagainya, karena saya sebetulnya bukan panitia utama terkait dengan acara ini. Gitu? Betul. Saya ditugaskan untuk menghantar surat ini, tidak bisa banyak mengatakan banyak hal terkait teknis acaranya karena ada panitia lain di sana nanti. Termasuk itu nanti pada akhirnya ada kewenangan moderator yang akan mengatur jalannya diskusi, bergantung pada situasi saat itu tentunya. Baik. Oke, terima kasih Saudara Muhammad penjelasannya. Mohon izin Saudara Muhammad, karena ini memang undangan yang kami merasa terhormat sekali. Terima kasih banyak. Dia membahas tentang peran sosial keagamaan Balawi. Lalu di waktu yang bersamaan memang di media sosial yang dibahas temanya bukan ini. Itu kami mohon arahan dari Saudara Muhammad. Ini yang mungkin viralkan. Ya. Ini undangan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengundang Robito Alawiyah untuk datang di kampus UIN Wali Songo Semarang pada tanggal 10 September 2024. Kebetulan tanggalnya sama dengan acara ini. Tanggalnya sama, dan memang di sini mengundang beliau juga. Betul. Apakah ini acara yang sama? Saya kira undangan kami juga datang kepada Kiai Haji Imaduddin dengan topik yang sama, yaitu migrasi agama dan peran sosial keagamaan kalangan Ba'alawi di Indonesia. Jamnya sama dan tempatnya sama karena kami memang mengundang narasumbernya beliau juga. Tapi tentang topik saya bisa pastikan terkait dengan undangan terkait. Karena kalau di sini memang tertulis apa? Diskusi terkait tertolaknya nasab Ba'alawi atau Habib sebagai zuriyah Nabi Muhammad. Ya. Jadi apa ini? Ya, yang tertera di situ saya sampaikan bisa saya pastikan bahwa topik di situ sama persis dengan keempat narasumber yang ada di agenda saya. Jadi ini penting buat kita dapat informasi langsung dari UIN Songo bahwa yang dibahas adalah tentang sejarah dari migrasi agama dan peran sosial keagamaan Ba'alawi. Ya, perlu saya jelaskan supaya kawan-kawan juga paham bahwasanya ya jelas ketika kita sudah membahas tentang sekelumit sejarah daripada klan Ba'alawi, di mana di tengah-tengah kita juga saat ini yang sedang ramai dibincangkan adalah nasab klan Ba'alawi. Tentu itu juga akan menjadi sebuah pokok pembahasan yang tidak lepas di permasalahan ini yang harus dipecahkan, di mana kalau sudah menyangkut keagamaan ya tentu berbagai macam aspek dan berbagai macam bidang di dalam keagamaan itu akan dibahas di sana, dan yang fokus adalah ini tertuju kepada Rabithah Alawiyah atau klan Ba'alawi. Adapun undangan yang disampaikan oleh Kiai Imad, karena beliau adalah menjadi salah satu narasumber yang diundang oleh Universitas Wali Songo, maka beliau juga mengukuhkan dan membuat undangan kepada Rabithah Alawiyah. Nah, ini juga adalah sebuah hal di mana mengukuhkan Rabithah Alawiyah, tidak meragukan keberadaan tentang Kiai Imad, bahwasanya dipastikan dari universitas mengundang, kemudian dari personal Kiai Imad juga mengundang daripada Rabithah Alawiyah. Mudah-mudahan ya dapat direalisasikan dengan baik. Oke, kita lanjut apa pembahasan berikut. Bukan nasab ya? Saya kira kalau sesuai dengan topik diskusinya mengarah ke sana dan tidak nasab. Artinya mohon izin, mohon maaf, terima kasih banyak atas penjelasan dari Saudara Muhammad. Ini hoax ya? Saya bingung juga menolak hoaxnya karena undangan tanggal 10 September isinya. Ya, isinya kemudian seperti yang tertera undangan judulnya, topiknya sesuai dengan yang ada di undangan itu. Beda. Ya, ini penting. Mungkin beliau mengadakan acara setelah itu saya kurang paham. Mungkin mengadakan acara setelah acara UIN Wali Songo. Saya kurang paham juga. Di acara yang di waktu yang sama. Kalau di hari itu kami bisa pastikan undangan kami mengarah pada 4 narasumber itu, termasuk beliau juga, termasuk dari Rabithah Alawiyah dengan topik yang tertera di undangan. Jadi artinya Haji Imaduddin akan membahas tentang sejarah migrasi Hadorim Ba'alawi ke Nusantara. Alur diskusi akan diatur oleh moderator, dan moderator tahu pasti bahwa topik utama diskusi saat itu adalah tentang itu. Ya. Memang sebetulnya kalau kita di Rabithah itu concern atau perhatian kita yang utama sekarang di masyarakat adalah kebutuhan akan edukasi ilmu nasab. Betul. Karena memang sekarang polemiknya judulnya nasab. Gitu. Jadi sebetulnya kita tertarik ini dengan judul diskusi nasab ini. Iya. Dituliskan juga silahkan bawa ahli nasab dan ahli segala ilmu pendukung lainnya baik dalam maupun luar negeri. Akan memungkinkan sebenarnya beliau akan membahas itu karena bagaimanapun kontrol moderator bisa jadi ada yang keluar kontrol, bisa jadi memungkinkan bahwa beliau agak keluar kontrol, tapi ya kita akan kemudian membuat mekanisme supaya moderator bisa tetap pada alur diskusi yang sesuai dengan topik. Itu dalam pandangan hemat kami sangat mungkin pembahasan yang dimaksud Haji Imaduddin adalah yang ini. Itu. Sangat mungkin. Sehingga berbeda dengan pembahasan sini. Harapan kami kalau bisa mungkin sesuai judulnya dengan apa yang ditulis dengan Haji Imaduddin. Kami sepakat kok. Bahas migrasi ini juga penting, pandangan kami ini baik sekali, tapi tidak tercampur dengan takut kami kirim orang yang salah nanti ahli sejarah, tapi yang dibahas adalah ilmu nasab atau ilmu nasab mengirim ahli sejarah. Sebaliknya kan berbeda nih. Ya, dimana ya sebetulnya Rabithah Alawiyah menanggapi dari undangan Kiai Imaduddin merespon seakan-akan positif di sana tentang keabsahan daripada nasab klan Ba'alawi.
di mana jelas di situ disampaikan oleh umat bahwa silahkan mengundang para pakar, baik itu dalam negeri ataupun luar negeri, luar biasa. Ya, karena para ilmuwan Indonesia banyak, para profesor, dokter di Indonesia yang ahli sejarah, yang ahli fisiolog, yang bisa meneliti, yang memahami tentang sejarah. Kemudian kalau soal nasab, tentu hal yang menurut saya tidak amat sangat rumit, hanya saja digembak-gemborkan seakan-akan Klen Ba'alawi ini menganggap persoalan soal nasab ini adalah persoalan yang sangat-sangat rumit dan jelimet sehingga tidak semua orang bisa paham ilmu nasab. Sebetulnya itu adalah hanya sebuah framing, hanya sebuah kata-kata seolah-olah ilmu nasab itu adalah sebuah ilmu puncak dari segala ilmu. Padahal kenyataan daripada ilmu nasab ini adalah secuil atau bagian dari bab ilmu fikih, sehingga mudah sekali sebetulnya kita untuk mengetahui nasab seseorang tersambung ataupun tidak melalui kajian-kajian ilmiah, baik itu secara akademik maupun modern. Ya tentu juga nanti juga akan kita saksikan bagaimana ilmu-ilmu akademi modern juga memaparkan tentang bagaimana untuk memverifikasi keabsahan mereka yang menyandarkan pada turunan Alwi bin Ubaidillah sehingga nasab mereka tersambung pada baginda Rasulullah SAW. Sehingga tentu dalam hal ini tidaklah gampang dan main-main untuk Rabithah Alawiyah untuk mendatangkan para pakar yang betul-betul ahli di dalamnya, sehingga tidak mempermalukan daripada Rabithah Alawiyah untuk menghadiri sekelas Universitas Wali Songo, bahkan universitas yang lain yang mungkin nantinya bisa saja menyusul untuk mengundang mereka dan menyecar sejarah-sejarah yang mereka klaim yang lebih prioritas kepada para habaib atau Klen Ba'alawi. Ya, itu kita simak lagi untuk selanjutnya. Bahasannya itu yang apa yang mungkin jadi concern kami. Terus poin lain, Saudara Muhammad, sebelum kami terima surat ini tertanggal 20 Agustus. Iya. Kami takut salah tanggal ini. Sekarang tanggal 28 Agustus. Betul, karena dengan situasi yang sekarang ada, sempat ada masukan ke rektorat juga untuk kemudian mungkin celah-celah ini sebetulnya. Oh, begitu. Tapi kemudian baru kemarin kita rapatkan ulang pimpinan-pimpinan atas termasuk Bapak Rektor, termasuk Ketua LP2M mendiskusikan kembali terkait dengan acara ini dan memutuskan akhirnya kita tetap jalankan acara ini. Baik, kemudian saya kemarin langsung diutus ke sini untuk mengantar undangan secara langsung ke Rabithah Alawiyah. Baik, terima kasih banyak. Jadi ini bukan di backdate ya? Bukan. Karena memang kami ada berhati-hati, kami cukup viral surat yang sama untuk Kang Farihin di tanggal 20 Agustus juga. Dan tidak tertera Habib Taufik di sana. Iya. Ini viral di mana kami takutnya. Ini 20 Agustus, Proses undangan memang sudah siap lama, konsep kita sudah siap lama kebetulan. Cuma kemudian agak bergeser karena tadi ada banyak pertimbangan terkait jalannya acaranya jadi atau tidak gitu. Kemudian rapat pimpinan kemarin pada akhirnya memutuskan kita jadikan acara ini. Makanya kemudian baru dikirimkan sekarang. Terima kasih. Maaf atas keterlambatannya. Pun statement saya yang terakhir menanggapi video tersebut, yang pertama, semoga saja tanggapan daripada Rabithah Alawiyah memang betul-betul terrealisasi dan bisa mengirim putusan dari Rabithah Alawiyah ke Universitas Wali Songo pada tanggal 10 yang sudah ditetapkan tersebut. Nah, kemudian harap dari Rabithah Alawiyah untuk tentu mengirim putusan yang betul-betul berkompeten sehingga tidak berasumsi dengan framing-framing belaka, kemudian memutarbalikkan fakta, karena ini adalah tempat yang betul-betul menurut saya relevan, di mana kajian-kajian ilmiah yang banyak orang tentu pakar di dalamnya. Kemudian yang terakhir di situ disampaikan pula oleh Rabithah Alawiyah yang mewakili bahwasanya mereka juga sudah mengundang daripada Kiai Imad bahkan sebelum tanggal undangan yang ditentukan oleh Universitas Wali Songo. Nah, tentu dalam hal ini, dalam konten saya sebelumnya mungkin pernah saya bahas soal relevan dan logis. Tentu jikalau antara kedua tempat ini kita jadikan acuan, manakah yang paling logis dan relevan, tentu adalah Universitas Wali Songo, di mana di situ dihadiri memang orang-orang yang berkompeten, orang-orang akademis, orang-orang yang menempuh pendidikan yang amat sangat jelas tentunya. Bahkan tidak menutup kemungkinan mereka juga akan mengundang para ilmuwan-ilmuwan dari universitas lain, sehingga apapun yang mereka kaji, yang mereka bahas, ini akan mendapatkan respon yang baik sesuai dengan keilmuan yang ada. Dan tidak menutup kemungkinan pula bahwa seperti halnya pakar fisiologis, pakar ilmu genetik dan sebagainya juga akan terlibat di dalamnya. Adapun menanggapi tentang undangan Rabithah Alawiyah, tentu hal yang amat sangat tidak logis, karena selain daripada tempat yang kita sama sekali tidak menjamin kesterilan tempat tersebut, terlebih itu adalah tempat yang condong ke pihak bermasalah atau persoalan, sehingga itu adalah tentu hal yang tidak amat sangat relevan, sehingga nanti akan menjadi sebuah asumsi lain daripada publik yang memicu persoalan-persoalan lain, karena asumsi ini sudah ke publik dan sudah diasumsi oleh masyarakat luas, sehingga harus terang-benerang tidak boleh dilakukan kepada pihak yang sudah terlihat atau nampak condong memihak pada salah satu daripada dua belah pihak. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat tentunya, dan tentu hal ini kita apresiasi, semoga membawa titik terang dalam persoalan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.